Bang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa mimbar Unima yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan anugerah kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, termasuk kepada saudara-saudara kita yang telah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi atas nama Allah atau karena Allah saja, orang Islam itu diperintahkan supaya menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Ini Al-Quran memberikan pesan kepada umat Islam sebuah kewajiban ibadah yang merupakan rukun Islam, tetapi perintah ini sangat manusiawi. Karena apa? Karena hanya bagi siapapun yang mampu. Kalau perintah itu bunyinya seperti itu, maka seharusnya kita tidak boleh memaksakan diri. Kalau memang berada di luar batas kemampuan, berarti kita tidak terkena kewajiban itu. Nah, kita setiap tahun, setiap peristiwa ibadah haji, selalu mendengar berita-berita yang bermacam-macam, termasuk tahun ini. Hanya memang secara jurnalistik, bad news is good news gitu. Sehingga yang diberitakan ya yang jelek-jelek ya. Karena berita jelek adalah berita baik gitu bagi media gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman ya harus cermat dan teliti menerima setiap informasi. Ya. Saya berpandangan bahwa setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji itu selalu ada muskilat, selalu ada masalah yang muncul. Dan masalah yang muncul itu selalu berubah-berubah, bermacam-macam, selalu ada. Tetapi pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi, tentu sangat berharap, sangat mengusahakan agar penyelenggaraan ibadah haji itu semakin hari, semakin tahun itu semakin baik. Nah, dan secara teologis, saya berkeyakinan, siapapun yang memang sudah diundang oleh Allah pada tahun itu pasti mampu melaksanakannya dengan baik. Karena haji adalah tamu Allah. Artinya yang jadi tuan rumah, bahasa Jawa itu, sing nyenggoto tamu kuwi Gusti Allah. Maka Gusti Allah pasti sudah mengukur siapapun yang diberi kesempatan itu pasti siap dan kuat untuk melaksanakannya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada kita sekalian betul-betul mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Kita jangan memaksakan diri. Saya juga, logika saya itu enggak mudeng. Beribadah haji itu kan ingin meraih keutamaan. Tetapi kok ada yang sampai menempuh jalan yang tidak utama. Itu kan orang ketemu akal ya, mestinya ya. Terus dorongannya apa itu kalau sampai seperti itu? Menempuh jalan tidak utama itu misalnya menempuh jalur yang
ilegal, yang tidak sesuai dengan aturan, atau baik aturan yang ada di tanah air maupun aturan yang ada di Saudi. Itu kan ya tidak ketemu akal ya. Masa mau berbuat baik menempuh jalan yang melanggar aturan atau menempuh jalan yang tidak baik. Itu tentu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Mosok lillah ya, karena Allah kok menempuh jalan yang tidak disukai oleh Allah. Melanggar peraturan kan tidak disukai oleh Allah gitu. Nah, maka mestinya tidak bolehlah atau tidak seharusnya melakukan jalan-jalan yang tidak utama seperti itu. Nah, pemirsa yang berbahagia, dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menerima perintah untuk menunaikan ibadah haji itu tidak bisa langsung berangkat ya. Pada waktu itu kan pemerintah Mekah yang masih musyrik itu coro sekarang tidak memberikan visa kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Sampai kemudian ada negosiasi, ada perjanjian dan lain-lain itu. Karena memang itu tidak memungkinkan pada tahun itu. Ya Nabi balik kanan, kembali ke Madinah bersama para jamaah itu. Padahal itu melaksanakan perintah Allah. Dan pemerintah Mekah waktu itu masih musyrik gitu. Itu berarti kan belum istitoah pada waktu itu. Itu saja. Nabi tidak kemudian sambat karo Gusti Allah, mbok wong Mekah ki ditundukkan, tidak seperti itu. Tetapi ada perundingan, ada negosiasi, ada perjanjian dan lain-lain. Nah, itu Nabi Muhammad SAW memberi teladan seperti itu. Jadi yang namanya peraturan ketatanegaraan, ya kalau itu sudah jadi kesepakatan, ya harus ditaati. Kita tidak bisa mentang-mentang, saya ini mau menjalankan perintah Allah, kok dihalang-halangi. Tidak seperti itu ya. Karena maka kalimat istitoah mampu itu banyak faktor ya. Nah, termasuk faktor bukan hanya keuangan ya, bukan hanya mampu punya duit, tetapi juga ada faktor aturan itu bisa kita penuhi. Nah, kalau aturan tidak bisa ditaati, ya itu namanya tidak istitoah. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh umat Islam, meskipun panjenengan itu punya harta yang berlebih, tetapi tetaplah ikut aturan di dalam menunaikan ibadah haji itu. Sehingga insya Allah kalau aturan itu ditaati, kalaupun ada masalah, insya Allah mudah diatasi. Tetapi kalau aturan itu sudah dilanggar, ya sulit dibayangkanlah bagi saya. Untuk meraih keutamaan, ya harus menempuh jalan yang utama. Termasuk nanti ketika sedang menjalankan ibadah. Maka saya sering menyampaikan, beribadah itu jangan menggunakan hawa nafsu. Kalau menggunakan hawa nafsu, itu kadang-kadang berani melanggar aturan, berani tidak mentaati manasik yang dicontohkan oleh Nabi. Itu kalau hanya berdasarkan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu mengejar pahala. Hawa nafsu mengejar pahala itu sering menjadikan semangatnya berlebih sehingga aturan itu tidak ditaati. Maka taat aturan, kemudian menjaga adab dan akhlak, nah sehingga penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji itu nyaman bagi semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diberikan anugerah menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah itu bisa melaksanakan dengan lancar, nyaman, tidak kehilangan substansi dalam menjalankan ibadah itu. Ingat, yang namanya ibadah itu tidak semata-mata prosesi ibadahnya itu,
tetapi ibadah apapun itu harus berdampak bagi keluhuran pribadi, juga bagi kemaslahatan bersama. Itu namanya ibadah yang sukses, ibadah yang berhasil. Termasuk ibadah haji yang mabrur itu ya seperti itu. Bisa menaikkan keluhuran budi sebagai pribadi, sekaligus juga menambah kemanfaatan bagi umat, juga bagi makhluk hidup lainnya. Maka raihlah keutamaan dengan menempuh jalan yang utama. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.